kadang dalam kehidupan kita orang-orang yang alim, orang-orang yang taat agama, kok bisa-bisanya dia melakukan sebuah perbuatan yang kita nggak habis pikir, harusnya dia tidak melakukan itu. Kan dia tahu agama, dia tahu tentang Islam, kok dia melakukan seperti itu ya? Nah, jawabannya sebenarnya di sini. Akan menunggu orang-orang yang soleh, orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Untuk apa? Digodain pada saat itu. Ada momen di mana iblis akan masuk menggoda manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berjumpa kembali dengan Mas Dodi. Iya, Pak. Seperti episode-episode sebelumnya, Mas Dodi akan menyampaikan sebuah pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan bisa juga mewakili pertanyaan dari para sahabat Quran semuanya. Ya. Oke, silakan Mas Dodi. Iya, Pak. Manusia itu kan sifatnya itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah baik atau yang buruk gitu. Ketika kita lagi capek atau lagi marah, biasanya kita menunjukkan sifat buruk gitu. Padahal kita itu nggak mau dilihat orang tuh kayak gitu. Padahal kita nggak mau tunjukkan sifat itu kepada orang-orang sekitar, Pak. Gitu. Kita sebenarnya baik, kemudian pada suatu waktu tiba-tiba kok kita menjadi nggak baik ya? Iya. Kenapa? Padahal kita sudah, katakanlah sudah ya belajar agama, sudah kelakuannya sudah berusaha untuk baik, tapi kok tiba-tiba kita bisa kayak lost control ya. Iya. Karena Al-Quran ini sangat relevan sekali ya buat kehidupan kita. Jadi kita tinggal explore aja Al-Qurannya. Surat ke-7 ayatnya 16. Iya. Ya, silakan. Iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Oke. Iblis berkata, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis ngomong, karena engkau sudah hukum aku menjadi makhluk yang tersesat, maka la aq'udanna lahum, maka aku akan duduk menunggu mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Kok duduk ya? Kok menunggu? Duduk menunggu orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Logikanya gini, kalau misalnya kita dalam perempatan gitu ya, kalau nggak ada polisi, kadang nyerobot. Iya. Padahal polisinya lagi sembunyi di perempatan itu. Polisinya bilang, saya akan duduk santai di sini, akan nunggu orang-orang yang akan melanggar. Iya. Ya, iblis juga melakukan seperti itu. Jadi mereka bilang bahwa aku akan duduk menunggu. Menunggu siapa? Orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Orang-orang yang baik, dan pasti mereka akan melakukan ini. Iya. Jadi akan ditunggu tuh untuk melakukan apa? Keburukan. Jadi katakanlah kita sudah berusaha baik, kita sudah berusaha untuk taat, berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan, tiba-tiba dalam sebuah kondisi gitu loh, kita bisa lost control tuh. Karena iblis pada saat itu akan nungguin kita. Nah, ini saatnya nih, baru masuk. Kemarin-kemarin kayaknya susah. Saat ini gampang masuknya. Jadi itu adalah sebuah perangkap. Kita memang ditunggu ketika momen di mana kita lengah. Itu yang iblis lakukan. Jadi ketika kita tahu strateginya iblis seperti ini, dan ketika kita dalam kondisi real kita, oh ternyata strateginya seperti itu, dan ini adalah momen di mana saya dalam kondisi yang lemah, sehingga dia bisa nungguin saya di waktu yang seperti ini. Sehingga kita harus balik lagi kepada Al-Quran. Oh, formulasinya seperti ini ya. Saya tidak mau seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga, kadang dalam kehidupan kita, orang-orang yang alim, orang-orang yang taat agama, kok bisa-bisanya dia melakukan sebuah perbuatan yang kita nggak habis pikir, harusnya dia tidak melakukan itu. Kan dia tahu agama, dia tahu tentang Islam. Kok dia melakukan seperti itu ya? Nah, jawabannya sebenarnya di sini. Akan menunggu orang-orang yang soleh, orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Untuk apa? Digodain pada saat itu. Ada momen di mana iblis akan masuk menggoda manusia. Jadi setelah kita tahu formulasi yang iblis katakan dan minta izin kepada Allah gitu ya, saya akan godain orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Logikanya kan kalau misalnya orang yang nggak berada di jalan yang lurus, ya nggak usah digoda sebenarnya kan. Effortnya kan nggak besar kan.
ya udah sesat kok, udah dirinya sendiri nggak usah digodain, udah melakukan perbuatan yang buruk gitu. Iya. Makanya digodain yang butuh effort yang besar dari iblis adalah orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Iya. Termasuk kalau diri kita dalam kondisi baik, maka itu jadi target dan kita akan ditunggu ketika kita lemah pada saat itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dodi dan para sahabat Quran sekalian dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.